Halo, selamat siang, selamat sore, apapun lah. Pokoknya selamat untuk Bapak Ibu, saudara-saudaraku di GKI Muntilan. Hari ini kita akan bersama-sama menghayati kasih karunia Allah dalam kehidupan sehari-hari. Allah bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Untuk itu, saya mengajak kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Mari saudara-saudara kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur rencana-Mu yang indah atas kami. Hari ini Tuhan berkati di dalam persekutuan bersama. Semoga melalui hal ini nama-Mu dimuliakan, dan melalui persekutuan ini kami bertumbuh dalam kedewasaan Kristus. Terima kasih Tuhan. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan tema diundang untuk berbahagia. Diundang untuk berbahagia. Saudara, kalau kita mendengar kata undangan, apa yang ada dalam pikiran kita? Undangan pesta. Apa yang ada dalam pikiran kita? Ya, sepakat saya dengan Anda. Undangan pesta berarti menikmati kebersamaan di suasana pesta. Maka ketika kita hadir di undangan pesta itu, pakaian kita menunjukkan pakaian pesta. Kalau kita datang ke undangan pesta, namun pakaian kita itu, kalau orang di desa saya mengatakan klowor gitu ya. Klowor itu ya pakai katok kolor, kaosan, sendal jepit gitu ya. Ya tentu kan nggak tepat ya, nggak pantas gitu. Kita tidak menghormati diri kita sendiri dan juga tidak menghargai si pengundangnya. Ya. Itu. Jadi kalau kita diundang untuk hadir dalam ibadah, pakaian kita juga menyesuaikan pakaian dalam ibadah. Pikiran kita juga begitu, saat kita diundang pesta, pikiran kita juga turut dalam kegembiraan bersama si pengundang. Nah, kalau kita diundang pesta, tapi pikiran kita tidak fokus di situ, pikiran kita malah kemana-mana, maka kita tidak bisa menikmati suasana pesta. Diundang pesta dan kita datang ke situ, tiba-tiba kita ingat, kompornya tadi itu dimatikan atau belum ya? Wah, jadi kita berada dalam suasana pesta, kita makan makanan yang enak-enak, tapi pikiran kita di rumah tadi kompornya itu dimatikan atau belum, kita teringat ya, dimatikan atau belum. Nah, maka kita tidak merasa sukacita. Saudara, diundang untuk berbahagia. Siapa yang mengundang? Wah, ini kepada kita diajak untuk merenung. Diundang untuk berbahagia. Siapa yang mengundang kita? Saya mengajak kita membuka dari Injil Matius pasal 5 ayat 1 sampai 3. Nanti silakan Bapak Ibu meneruskan membaca ayat 1 sampai 13. Injil Matius pasal 5 ayat 1 sampai 13 akan saya bacakan untuk kita 1 sampai 3 ya. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah.
Nanti silahkan saudara membaca ayat selanjutnya sampai ayat yang ke-13. Diundang untuk berbahagia. Yang pertama, mari kita berbicara tentang makna diundang. Mengapa Tuhan Yesus mengundang setiap orang untuk berbahagia? Kita ingat, pada bagian lain Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Jadi, Tuhan Yesus tahu keadaan hidup setiap orang. Maka dia mengatakan, "Marilah kepadaku." Siapa? Setiap orang yang letih, lesu, dan berbeban berat. Dan setiap orang bisa jadi memiliki keletihan, memiliki kelelahannya tersendiri. Masing-masing. Tiap orang punya pergumulan yang berbeda-beda. Pak Alex punya pergumulan yang berbeda dengan Pak Chandra. Ibu Rini punya pergumulan yang berbeda dengan Ibu Hesti. Masing-masing punya pergumulannya tersendiri. Dan ketika manusia bergumul, tentu ada beban dalam pikirannya, dalam hatinya, dalam hidupnya. Dan pergumulan itu bisa jadi membuat orang merasa lelah. Mari kita bayangkan diri kita sendiri. Ketika kita bergumul, pikiran kita juga lelah, jiwa kita lelah, hidup kita pasti lelah. Ketika kita bergumul, bisa jadi kita tidak merasakan enaknya makanan yang tersaji di meja makan. Meskipun makanannya itu sebetulnya enak-enak, lezat, terbuat dari bahan yang bergizi dan enak, namun karena pergumulan membuat kita tidak bisa menikmati makanan itu. Tentu saudara punya pengalaman hal ini. Pikiran kita juga terbeban. Maka orang-orang yang punya pergumulan itu biasanya pikirannya tidak fokus. Pikirannya susah untuk dijadikan sarana mengingat secara baik. Jiwanya tertekan. Orang yang berbeban itu dalam keadaan jiwa yang tertekan, dan ketika tekanan itu dibiarkan terus-menerus, jiwa bisa terganggu. Jadi, seperti fisik bisa lelah, fisik bisa sakit, jiwa juga bisa lelah, jiwa bisa terganggu. Kehidupan semuanya terganggu. Maka Tuhan Yesus tahu pergumulan kita. Ia mengerti. Dan Dia yang tahu itu berkata kepada setiap orang yang datang. Dikatakan dalam Injil Matius pasal 5, ketika Yesus melihat orang banyak itu, ya, orang banyak itu adalah orang-orang yang hidupnya dalam kesulitan. Mereka orang-orang yang terbeban. Mereka orang-orang yang bergumul. Dikatakan ketika Yesus melihat orang banyak datang kepadanya, orang banyak itu, Ia naik ke atas bukit, dan setelah itu Ia menyampaikan pengajaran kepada mereka. Kata yang digunakan oleh Tuhan Yesus adalah berbahagialah. Mereka orang-orang yang susah itu, orang-orang yang kesulitan itu, orang-orang yang berbeban itu mendapat pengajaran Tuhan Yesus dengan
ajakan supaya mereka berbahagia. Berbahagialah. Ada seorang bernama Stephen Lex. Stephen Lex mengatakan bahwa ungkapan berbahagialah ini mengandung makna religiusitas, mengandung makna yang sama dengan terberkatilah. Terberkatilah. Dengan demikian, seseorang yang merasakan hidupnya terberkati itu adalah orang yang berbahagia. Nah, kalau begitu, apa makna terberkati itu? Seringkali orang berkata atau berpikir terberkati itu kalau semua keadaan lancar, kalau tubuh sehat, kalau dagangan laris, kalau semuanya baik. Orang mengatakan itu terberkati. Benarkah begitu? Ternyata terberkati, diberkati itu mengandung makna yang luas. Tubuh sehat, dagangan laris, itu juga terberkati. Namun pada bagian lain, di saat kita sakit, di saat dagangan tidak laris, kita pun juga merasakan atau diberi berkat oleh Tuhan. Loh, kok bisa, Pak? Mungkin kita bertanya begitu. Lah wong sakit kok dikatakan terberkati. Saat kita sakit dan kita bisa tetap menahan rasa sakit, dari manakah kekuatan bertahan itu? Dari Tuhan. Di saat kita sakit, kita mengalami situasi sulit, namun kok dalam hati kita ada harapan. Dari mana datangnya harapan itu? Dari Tuhan. Di saat kita merasa, loh hari ini kok pembeli di tokoku tidak ramai seperti kemarin. Namun di sisi lain kita merasakan ada harapan, ada kesukacitaan. Itu juga berkat. Maka dalam situasi sulit sekalipun, berkat itu bisa dialami. Kebahagiaan bisa dirasakan. Dan di sini kita menemukan pesan dari pengajaran Tuhan, berbahagialah. Pada siapa hal itu dikatakan? Katakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Bukan orang yang kaya, orang yang miskin di hadapan Allah. Berbahagialah orang yang berduka cita. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Berbahagialah orang yang murah hatinya. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Berbahagialah orang yang membawa damai. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya. Jadi undangan untuk berbahagia seperti yang kita baca dalam Injil hari ini ternyata ditujukan kepada mereka yang miskin, mereka yang lemah, mereka yang tidak berdaya, mereka yang hidup dalam kerendahan. Nah, saudaraku semua yang dikasihi Tuhan, berbahagialah atau terberkatilah. Ini juga undangan Tuhan buat kita semua. Seperti yang tadi di awal kita lihat, ketika kita diundang, apa sikap kita? Bagaimana cara kita menyambut undangan itu? Seperti tadi dikatakan,
Seperti orang yang mau datang ke pesta dan ia berpakaian pesta, pikirannya pun dengan pikiran pesta. Itu pula yang perlu kita lakukan. Tuhan Yesus mengundang kita, berbahagialah. Maka cara kita hidup juga harus mencerminkan kebahagiaan. Harus mencerminkan orang-orang yang diberkati. Cara kita bertindak juga tindakan-tindakan orang yang terberkati, orang yang berbahagia. Cara kita bertutur kata juga sama. Tutur kata orang-orang yang terberkati, tutur kata orang-orang yang berbahagia. Dan dimanapun kita berada, itu menjadi kebiasaan kita. Kebiasaan apa? Kebiasaan hidup dalam kebahagiaan. Kebiasaan hidup dalam berkat Tuhan. Nah, itulah pakaian kita. Pakaian yang kita kenakan untuk menyambut undangan Tuhan. Itulah sikap batin kita. Sikap batin menyambut undangan Tuhan. Itulah jiwa kita. Jiwa sebagai orang-orang yang berbahagia. Nah, maka saudara, hari ini firman Tuhan menegaskan pada kita. Kita diundang untuk berbahagia. Kita menerima undangan itu. Sebuah undangan yang mendatangkan hidup menjadi lebih baik. Hidup menjadi lebih kuat. Hidup dewasa dalam Kristus. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Ya Tuhan, hari ini Engkau mengundang kami untuk hidup dalam kebahagiaan, untuk hidup dalam berkat. Kami menyambut undangan-Mu dengan gembira. Semoga melalui hal ini, kami semua di GKI Muntilan terus-menerus mengalami Tuhan yang hidup. Tuhan yang memberikan kepada kami pengharapan. Terima kasih Tuhan Yesus, padamu kami berdoa. Amin. Sungguh lembut Tuhan Yesus,
saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkah,